أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Pulsa. Jumpa lagi dengan saya Pak Guru di Pak Bas Channel YouTube yang membahas pembelajaran kimia di kelas. Pada video kali ini akan kita bahas bab senyawa hidrokarbon, yaitu dengan tema menentukan titik didih hidrokarbon, perbedaan antara alkana, alkena maupun alkuna untuk rantai lurus maupun rantai bercabang. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala. Untuk Sobat Pulsa, jangan lupa subscribe, tekan tombol like, dan tinggalkan jejak komentar Anda pada video ini. Semoga video ini bermanfaat. Untuk Sobat Pulsa yang ingin bertanya tentang seputar pembelajaran kimia di kelas, baik tugas, PR, atau soal-soal, silahkan kalian tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah video ini. Insya Allah jika ada kesempatan akan saya jawab. Oke Sobat Pulsa, pada soal kali ini kita akan membahas titik didih senyawa hidrokarbon, baik golongan alkana, alkena maupun alkuna, rantai lurus maupun rantai bercabang. Titik didih adalah kemampuan senyawa kimia untuk memutus ikatannya. Kemudian berarti ada hubungannya dengan kemudahan untuk memutus ikatan dengan titik didih. Hubungan antara kekuatan ikatan dan titik didih adalah sebagai berikut. Semakin kuat ikatannya, maka titik didih semakin tinggi. Sedangkan semakin lemah atau mudah putus ikatannya, maka titik didih semakin rendah. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi titik didih suatu senyawa kimia, khususnya untuk senyawa hidrokarbon. Akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah jenis ikatannya. Oke, di sini ada ikatan tunggal, kemudian ikatan rangkap 2, lalu ikatan rangkap 3. Ikatan tunggal bisa kita sebut sebagai golongan alkana, rangkap 2 sebagai alkena, rangkap 3 sebagai alkuna. Ini semuanya C3 atau karbonnya ada 3. Kalau alkana berarti propana, propena, dan propuna. Oke. Lalu manakah titik didih yang paling tinggi? Ya. Di sini oke, sudah saya kasih tanda bahwa alkana itu titik didihnya lebih tinggi, paling tinggi ya. Alkena lebih rendah titik didihnya dibanding alkana, dan lebih tinggi titik didihnya dibanding alkuna. Untuk alkuna sendiri itu adalah titik didihnya paling rendah. Lalu bagaimana kok bisa seperti itu? Oke, untuk alkana ikatannya itu paling kuat dibanding yang lain. Sedangkan alkuna ikatannya paling lemah atau mudah putus. Bagaimana kok bisa mudah putus? Kita lihat di sini. Alkana ikatan tunggal, alkena rangkap 2, dan alkuna rangkap 3. Dalam reaksi kimia, ketika rangkap ya itu bereaksi, maka rangkapnya mudah putus dibanding ikatan tunggal. Bisa kalian perhatikan di aturan atau hukum Markovnikov seperti itu. Yang terputus adalah ikatan rangkapnya. Jadi, semakin banyak ikatan rangkapnya, maka ikatannya semakin lemah atau mudah putus, sehingga titik didih semakin rendah. Sedangkan untuk semakin banyak ikatan tunggalnya, maka titik didih semakin tinggi. Lalu Sobat Pulsa, untuk faktor yang kedua yaitu jumlah rantai karbonnya atau jumlah atom C-nya. Oke, aturannya semakin banyak atom C, maka titik didih semakin tinggi. Kita lihat di sini pentana atau C5, kemudian propana
atau C3. Ini sama-sama golongan alkana ya, sama-sama ikatan tunggal. Tetapi hanya jumlah C-nya yang beda. Kemudian di sini rantai lurus ya, ada 5. Kemudian di sini rantai karbon ada 3. Kemudian untuk sobat pulsa, faktor yang ketiga. Faktor yang ketiga di sini adalah jenisnya lurus atau bercabang. Kita lihat, kalau melihat jumlah atom chain-nya, di sini C4. C4 berarti jumlah atom chain-nya sama. Di sini ada perbedaan. Di sini C-nya lurus, sedangkan di sini C4-nya bercabang. 1, 2, 3, 4. Sama-sama C4, tapi ini bercabang. Oke, dalam reaksi kimia, ikatan bercabang itu mudah putus, maka ikatannya ini lemah. Tetapi untuk ikatan yang lurus, ini ikatannya lebih kuat. Hubungannya dengan titik-titik apa? Oke, semakin kuat ikatan, maka titik-titik semakin tinggi. Sehingga di sini C lurus itu lebih tinggi titik-titiknya dibanding C4 yang bercabang. Sehingga butana C4 ini lebih tinggi titik-titiknya dibanding 2-metil propana atau C4. Oke sobat pulsa, kita di penghujung video. Ringkasan kali ini adalah untuk titik-titik ya, semakin banyak ikatan rangkapnya, maka ikatannya remah atau rapuh sehingga titik-titiknya rendah. Sedangkan semakin banyak ikatan tunggalnya, ikatannya kuat sehingga titik-titiknya tinggi. Faktor yang kedua di sini jumlah atom C. Semakin banyak atau semakin panjang rantai karbonnya, maka ikatannya semakin kuat, wujudnya semakin padat, sehingga titik-titik semakin tinggi. Semakin sedikit jumlah atom C-nya atau rantai C-nya pendek, maka wujudnya semakin gas dan titik-titiknya rendah. Untuk yang ketiga di sini yaitu jika semakin lurus, maka ikatannya semakin kuat. Semakin bercabang, ikatannya semakin lemah atau rapuh. Sehingga kalau yang bercabang itu titik-titiknya rendah, untuk yang lurus titik-titiknya tinggi. Jika kita simak ya sifat-sifat senyawa kimia ini ya, kita renungkan ternyata jika hati kita itu suka bercabang atau suka rangkap ya, maka hati kita itu akan rapuh atau mudah putus. Tetapi semakin ikatannya tunggal, maka hati kita akan semakin kuat sehingga ikatannya akan semakin kuat. Oke. Untuk sobat pulsa, jangan suka bercabang hatinya, maka ikatannya nanti akan mudah putus. Tetaplah setia dengan ikatan tunggalnya, akan semakin menguatkan hati kalian. Oke, demikian pembahasan kali ini. Jika ingin bertanya untuk soal-soal kimia, PR atau tugas, silahkan kalian ketik di kolom komentar di bawah video ini ya. Insya Allah jika ada kesempatan akan saya jawab. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.